Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ketiga mata kuliah media dan inovasi media, sosial dan inovasi media, kita akan membahas tentang konvergensi media. Nah, apa itu konvergensi media? Nah, pengertian dari yang mungkin kita tahu, eh, ada perubahan media-media dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang dahulunya cuma satu fungsi, sekarang lebih dari multifungsi, dari yang dulunya besar ukurannya semakin ke sini semakin kecil gitu ya. Nah, jadi apa itu pengertian konvergensi media? Nah, konvergensi atau konvergensi ya, ini adalah dua hal atau lebih ini bertemu dalam suatu dan bersatu dalam satu titik gitu ya. Nah, ini contohnya ada konvergensi dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini dari jenis telepon seluler. Nah, telepon seluler ini mengalami beberapa perubahan dari yang ukurannya besar menjadi lebih kecil, dari yang fiturnya sedikit menjadi lebih banyak. Sama untuk pager juga, akhirnya pager juga itu fasilitas SMS itu ada di dalam uh, handphone gitu ya, PDA dan juga personal komputer atau PC. Nah, ini adalah konvergensi dari beberapa media atau beberapa alat ya, dan itu menjadi satu fungsi. Jadi berbagai macam fungsi dari 4 alat ini menjadi dari satu satu alat ya, satu alat. Mungkin kalau di dalam handphone itu alatnya ada komunikator ya, Nokia komunikator kalau zaman dulu. Itu hampir sama fungsinya, ada seperti komputer, PDA, dan yang lainnya gitu ya. Di komputer PC ada PC Pocket juga itu hampir sama, bisa telepon, bisa ini, bisa itu gitu. Nah, itu adalah gabungan ya, gabungan atau uh, pertemuan dua benda atau lebih di dalam satu titik menjadi multifungsi. Nah, konvergensi media ini adalah penggabungan dan mengintegrasikan media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan dalam satu titik atau satu tujuan. Jadi kalau kita tahu mungkin media itu banyak sekali ya, ada radio, ada TV, ada newspaper atau koran ya, ada majalah ya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini ada penggabungan-penggabungan untuk satu titik tujuan. Nah, ini contohnya ada GPS ya. Nah, GPS atau mungkin juga di dalam sebuah mobil itu ada sebuah alat ya, lebih dari sebuah GPS. Kadang alat itu bisa dijadikan untuk pemutar CD atau pemutar MP3, bahkan radio gitu ya, atau TV sekalipun. Nah, itu adalah beberapa macam gabungan dari beberapa media dan menjadi satu gitu ya. Satu media yang memang bisa digunakan sebagai, entah itu sebagai hiburan atau sebagai penunjuk jalan ya. Nah, istilah konvergensi ini dimulai pada tahun 1990-an. Nah, ini kata ini umum dipakai pada perkembangan teknologi digital, integrasi teks, angka, gambar, video, dan suara, atau mungkin juga dalam istilah itu multimedia ya. Nah, berbagai macam fungsi itu mungkin sekarang di dalam zaman sekarang itu kita bisa temui di dalam sebuah smartphone ya. Entah itu ketika kita menonton TV, kita bisa pakai smartphone. Radio, membaca koran, atau juga mencari buku ya, atau e-book ya. Kita tidak usah ke perpustakaan, cukup di dalam sebuah handphone. Bahkan dalam media hiburan atau juga belajar, bahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam kegiatan bisnis, pekerjaan, handphone itu sudah bisa memenuhi apa yang memang kita butuhkan. Nah, perkembangan teknologi ini yang berkonvergensi ini tidak hanya sebatas dalam ranah teknologi semata gitu ya. Dan memang dalam media juga ini ada perubahan ya. Mungkin kalau dalam 1920-an itu ada TV hitam putih ya. Dan 1940-an itu ada TV sekitar TV berwarna. Meskipun kalau di Indonesia itu masih sekitar tahun itu masih banyak TV hitam putih, jarang sekali TV berwarna, tapi di luar negeri itu sudah ada. Nah, tahun itu sudah ada telepon ya, telepon. Terus sekitar tahun 60-an itu ada video, video SCP atau video kalau mungkin untuk nonton video ya, untuk nonton video kalau zaman sekarang itu VCD, kalau bahkan yang lebih canggih lagi itu sudah pakai flash disk ya. Nah, tahun 90-an itu sudah ada, tahun 80-an itu sudah ada komputer PC, tahun 90-an sudah ada laptop, itu semakin simpel ya, semakin simpel dengan penggabungan di laptop juga bisa
menyetel video dengan sebuah CD gitu ya. Akhirnya tahun 95-an itu mungkin sudah kita kenal ada handphone ya. Handphone, terus ada MP3, terus ada eh, PC konsol gitu atau game konsol, terus ada juga untuk PCD ya dan yang lainnya. Nah, tahun 95 ini lumayan banyak fitur-fitur untuk media-media hiburan gitu ya. Akhirnya pada tahun 2000-an beberapa media itu bergabung bisa disatukan di dalam sebuah perangkat smartphone ya. Dan itu bisa menjadi sebuah multifungsi, entah itu voice communication atau moving image, komputer komputer ya untuk game gitu itu sudah ada di dalam sebuah smartphone. Bahkan bukan hanya voice communication, kalau zaman sekarang itu sudah video ya, video communication. Rapat juga bisa pakai video call ya. Mungkin yang akan datang di tahun 2030 atau 2000 berapa mungkin ada hologram gitu ya, dan itu sudah apa ya, bukan hal yang tidak mungkin kalau seandainya kita melihat percepatan kemajuan teknologi zaman sekarang ya. Nah, konvergensi ini telah menambah dan mengubah pola dasar kehidupan manusia. Jadi, konvergensi ini merubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, dan gaya hidup. Jadi, pola-pola produksi atau pola konsumsi berubah dan penggunaannya berdampak pada level ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, contohnya, di dalam level ekonomi, ketika kita menggunakan teknologi atau media, kita bisa belanja online, kita tidak usah jalan-jalan ke sana kemari ya, mencari barang dari yang termurah sampai termahal, terbagus sampai dan yang kurang bagus ya, dari yang kurang bagus sampai yang bagus. Itu kita sudah bisa mencari langsung dan lebih instan, lebih cepat lewat sebuah media handphone ya. Dan itu menjadi sebuah gaya hidup bagi konsumen. Hal yang lain dalam ekonomi kita juga bisa melihat perkembangan pasar atau mungkin juga dalam harga-harga kebutuhan pokok ya, dan yang lainnya gitu itu lewat lewat sebuah uh, media gitu ya. Jadi kita bisa contohlah kita memberi barang di daerah apa gitu dan di daerah itu barang itu lebih murah daripada daerah kita, maka kita bisa membeli lewat online atau kita bisa memesan untuk dijual di sini dengan keuntungan yang memang lebih tinggi gitu ya. Dan itu masuk ke sana. Ya, informasi-informasi dengan dari daerah yang punya sumber daya dan dijual ke daerah yang membutuhkan itu bisa menjadi lebih mudah. Terus dari sisi politik juga ini lebih apa ya, lebih memudahkan contoh untuk hubungan internasionalnya untuk kita komunikasi dengan negara lain apa yang terjadi gitu ya atau mungkin juga contohlah sesuatu terjadi di negara orang lain maka kita bisa menarik warga negara kita gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang lain ya mungkin pemilihan presiden mungkin yang kemarin-kemarin ada di Amerika itu apakah berpengaruh atau tidak di politik di dalam negeri dan yang lainnya gitu ya. Terus dari sisi sosial juga komunikasi ini kita bisa menghubungkan banyak komunikasi dengan orang-orang yang memang mungkin dahulu kita sering terhubung dengan kita, entah itu teman sekolah waktu SMP, SMA gitu ya, yang kita mungkin tidak tahu kabarnya ketika kita masuk ke sebuah media sosial, kita bertemu dengan teman kita bisa bernostalgia dan mungkin komunikasi itu tidak putus gitu ya. Dan berbeda karena dengan zaman-zaman dahulu gitu ya, kadang-kadang kita lupa keadaannya gitu ya, tahu-tahu mungkin wajahnya mungkin sudah berubah gitu ya. Tapi kalau dengan media sosial kita tahu gitu ya, oh kita tidak akan terlalu kaget ketika bertemu karena apa? Kita punya fotonya, foto yang terbaru gitu ya. Dan dari sisi budaya juga itu berpengaruh ya. Sisi budaya mungkin sosialisasi budaya Indonesia, keanekaragaman budaya Indonesia atau budaya-budaya luar negeri gitu. Nah, budaya Indonesia kita bisa mengenalkan ke luar negeri, akhirnya mereka tertarik dengan budaya kita, terus lewat media sosial, akhirnya itu bisa juga menarik wisatawannya. Nah, di sana sangat terbantukan oleh media-media memang berubah ya, berubah dari pola-pola kehidupan manusia gitu ya, yang dulunya memang ketika mengetahui sebuah informasi maka harus lewat media cetak. Tapi kalau zaman sekarang
kita bisa melihat informasi dalam satu waktu tanpa harus menunggu bulan-bulan atau beberapa hari sehingga media cetak itu datang ke daerah kita. Kita bisa langsung dalam hitungan yang lebih cepat. Ya. Nah, perkembangan teknologi ini multimedia di era konvergensi. Nah, ini konvergensi ini sangat mungkin dilakukan jika konten digital diproduksi telah hadir dalam bentuk digital. Dan memang dalam kenyataannya, zaman sekarang konten semua konten ya, dari mulai video, gambar, teks, audio itu hampir semuanya berbentuk digital ya. Contohlah foto itu sudah berbentuk digital ya. Jarang sekali dengan foto pakai klise gitu. Dan itu bisa dilakukan sebuah konten entah itu upload dan mengirim ya, mengcopy dan yang lainnya gitu. Atau contoh untuk media penyiaran, audio, radio gitu ya, suara, musik itu hampir semuanya kita bisa uh, kita bisa produksi, kita bisa mendapatkan di dalam media-media digital gitu ya. Dan bentuk-bentuk itu sangat memungkinkan dilakukan ya. Dan bisa dijadikan sebuah konten ya. Nah, konten-konten itu bisa disatukan menjadi sebuah konten baru gitu ya. Akhirnya gabungan dari beberapa konten menjadi sebuah konten multimedia yang terbaru. Nah, internet dan komputer ini berperan besar dalam konvergensi media. Jadi kalau zaman-zaman dahulu sebelum ada internet maka kita terhubungnya mungkin lewat TV gitu ya. Kita tahu keadaannya lewat TV tapi itu juga tidak dengan keadaan yang terbaru. Tapi dengan internet kita bisa tahu keadaan terbaru. Malahan internet itu bisa lebih lebih cepat. Contohnya terjadi tsunami di Jepang. Mungkin akan ada gelombang ke Indonesia. Ya, internet itu kecepatannya lebih cepat daripada gelombang tsunami yang akan datang ke Indonesia dan itu menjadi sebuah peringatan dini bagi kita sendiri gitu ya, bagi warga Indonesia. Dan itu sangat membantu dalam kehidupan kita gitu. Hal yang lain mungkin kita bisa belajar kalau mungkin kalau dalam waktu dulu SMA ada istilah antropologi ya. Ada mata pelajaran antropologi itu kita belajarnya lewat buku. Tapi ketika kita tahu, kita kenal di orang di suatu negara gitu ya, kita tahu gaya hidup mereka itu seperti apa gitu ya. Antropologinya seperti apa. Kita bisa meneliti mereka lewat sosial media juga itu bisa gitu ya. Dan itu bisa menjadi mempermudah sebuah pembelajaran ya dari sana. Nah, terus, tapi meskipun selalu terjadi perubahan media dari waktu ke waktu, media yang lama ini tidak akan ditinggalkan begitu saja. Jadi, tidak akan tergantikan langsung, malahan mungkin akan terkonversi. Jadi, media yang lama itu akan terkonversi menjadi media yang baru yang memang berbentuk digitalisasi. Ya. Nah, ini konvergensi akan menjadikan media lama dan media baru hidup bersamaan dan saling berinteraksi gitu ya. Nah, ini contohnya munculnya fenomena konvergensi media, menyebabkan banyak bentuk media tradisional melakukan perubahan. Jadi contohnya dulu media itu banyaknya pakai newspaper atau koran gitu ya. Zaman sekarang koran-koran itu sudah berbentuk digital, sudah berbentuk sebuah situs. Kita bisa membacanya lewat lewat handphone tanpa harus membeli gitu ya. Dan koran juga bisa mendapatkan keuntungan lewat iklan dari sana dari situsnya. Dan itu adalah uh, perubahan transformasi media media berita dan di sana bisa menjadi sebuah apa menjadi sebuah keuntungan juga ketika koran itu harus dibeli harus dicetak ya mungkin ada biaya cetaknya ada biaya bahannya dan ketika disebarkan juga harus memerlukan transportasi terus memerlukan waktu juga ketika informasi itu harus sampai tapi ketika dikonversikan menjadi sebuah situs dalam satu waktu tanpa harus mencetak, tanpa harus mengirimkan, mereka bisa menyebarkan ke banyak orang, lebih banyak daripada dicetak lewat lewat koran. Dan itu menjadi sebuah transformasi yang lebih menguntungkan gitu ya untuk media-media berita. Nah, jadi konvergensi ini menimbulkan perubahan signifikan. Jadi dalam ciri komunikasi massa tradisional atau konvensional gitu ya. Jadi media konvergensi ini memadukan ciri-ciri komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi sekaligus satu media sekaligus gitu ya. Jadi mungkin yang kita kenal itu ada beberapa media sosial ya seperti Facebook, Twitter, Google Plus gitu ya. Terus ada media konversi dan interaksi. Contoh di konversinya ada media untuk publisnya, ada
Wikipedia, ada WordPress, ada Blogspot, ada Pad, ada Tumblr, dan yang lainnya. Untuk media sharing, contoh sharing-sharing gambar, ya, sharing-sharing video seperti di dalam YouTube, Pinterest, atau mungkin juga Instagram, itu kita bisa saling saling sharing gambar kita, entah itu gambar pribadi atau mungkin juga gambar yang kita buat gitu ya. Nah, seperti atau juga bisa sharing game gitu ya. Jadi kalau dulu itu game itu dimainkan oleh satu dua orang, tapi kalau zaman sekarang kita bisa mainkan mungkin lebih banyak daripada dua orang ya, 5 atau berapa itu kita bisa memainkan game secara bersamaan dengan tidak harus dalam satu tempat. Kita bisa memainkan game dengan orang mana gitu ya, itu bisa dilakukan. Dan contoh networking, nah ini seperti link, ada netlog, networking, MySpace, ini untuk jaringan, terus ada pembelian seperti Bazar, ada ada apa, TripAdvisor gitu ya. Terus ada Amazon banyak sekali ya. Terus ada localization seperti ada Pet, ada Plans, ada Yelp, ini banyak sekali ya. Jadi di dalam konferensi ini baik dalam tablet, smartphone, desktop, laptop atau juga media yang terkoneksi ke internet itu kita bisa mengakses dari berbagai macam media sosial dengan berbagai macam bentuk dari berbagai macam kebudayaan gitu ya. Dan terus ada konvergensi ini menyebabkan demasifikasi gitu ya. Jadi kondisi ini di mana ciri utama media massa yang menyebabkan informasi secara masif ini menjadi lenyap. Jadi karena ini ada arus informasi yang berlangsung menjadi makin personal. Jadi setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih informasi yang mereka butuhkan. Jadi kalau saya ngajar, banyak kalau saya nanya ke mahasiswa itu lebih sering Anda nonton TV atau nonton YouTube, pasti akan lebih nonton YouTube. Ya, jawabannya kebanyakan itu gitu ya. Oleh siapapun, malahan dari anak-anak sampai anak-anak yang di daerah saya sampai mungkin mahasiswa gitu ya. Itu kebanyakan itu mereka nonton YouTube. Nah, kenapa mereka tidak banyak menonton TV gitu ya? Karena mungkin beberapa alasannya, beberapa alasan. Ya, alasan yang paling pertama itu yang yang pertama mereka bisa memilih uh, konten yang memang mereka minati gitu. Jadi kalau nonton YouTube itu berbeda dengan TV. Jadi beberapa acara kalau TV itu harus dijadwal, tapi kalau YouTube itu sesuai keinginan kita. Kapanpun, dimanapun, kalau kita ada waktu kita bisa menonton gitu ya. Sesuai selera kita ya. Dan yang mereka butuhkan. Dan mungkin ini adalah sebuah pergeseran ya, pergeseran media. Kalau zaman dulu itu medianya radio ganti ke TV, tapi sekarang lebih fleksibel gitu ya. Itu ada YouTube gitu. Mungkin di masa yang akan datang mungkin akan lebih ada juga saingan YouTube gitu ya. Dan itu menjadi sebuah kepastian di sana. Nah, hal yang lain ini di dalam internet ini banyak sekali yang tadi disebutkan gabungan-gabungan ya, multifungsi ya. Dari mulai TV juga ada di sana, kita bisa nonton lewat YouTube, malahan streaming TV juga ada di internet ya. Terus ada berita juga ada di internet, radio, ada podcast gitu ya, atau Wikipedia untuk mencari perpustakaan, mencari ilmu-ilmu atau hiburan-hiburan untuk anaknya. Itu banyak sekali ya. Nah, di dalam sebuah smartphone kita bisa mengakses di sana. Nah, ada beberapa perubahan sifat media di era konvergensi ini. Jadi kalau mungkin Anda tahu zaman dulu ketika nonton TV itu satu TV dinonton satu RT ya, atau satu kampung, dinonton secara bareng-bareng gitu ya. Karena zaman dulu itu uh, belum, mereka tidak semua orang punya TV gitu ya, cuma beberapa orang. Tapi kalau zaman sekarang hampir semua orang, malahan anak-anak itu punya gadget ya. Mereka asik sendiri. Jadi kalau mau berkumpul itu paling kumpulnya mabar gitu ya, main bareng, main game bareng ya. Kalau zaman dulu itu kumpulnya ya kumpul nonton bareng ya, nobar gitu. Dan itu adalah sebuah perubahan. Dan pertama, ada beberapa perubahan dalam media. Yang ini pertama, media penerbitan ini bertambah fungsi dengan media penyiaran. Dan media penyiaran ini bertambah fungsi juga dengan media penerbitan. Jadi kalau zaman dulu itu media penerbitan itu
ada di dalam koran. Kalau media penyiaran ada di TV atau ada di radio. Tapi kalau zaman sekarang, kita bisa melihat sebuah berita, entah itu berita di dalam sebuah situs berita, entah itu berita itu berbentuk teks, bahkan berbentuk video juga ada. Jadi itu adalah gabungan. Jadi entah itu dalam sisi penerbitan video atau juga sisi publish teks ya, yang memang yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang orang yang uh, waktunya sangat sempit, mungkin cuman lebih lebih senang membaca ya, lebih senang membaca dan membacanya lebih dengan cara yang cepat gitu ya. Tapi berbeda dengan orang yang bisa santai gitu ya. Mungkin dia bisa menonton berita ya secara langsung, secara detail di sana. Jadi mereka diberikan pilihan. Jadi orang itu diberikan pilihan apa mereka bisa, kalau malas baca mungkin silahkan nonton, kalau tidak bisa nonton mungkin dengan waktu yang terbatas mungkin bisa membaca gitu ya. Atau bisa juga ya kalau malas baca ketika kita sedang nyetir atau apa, kita bisa mendengarkan musiknya langsung atau mendengarkan beritanya langsung lewat audio ya. Dan di sana memudahkan kita. Jadi kapanpun dimanapun ketika kita sedang melakukan apapun, kita bisa mendengarkan atau mengetahui berita. Entah itu kita bisa lewat membaca atau mendengarkan atau menonton uh, video langsung lewat situs berita tersebut. Nah, hal yang lain ini tidak tidak kenal lagi pembatasan kreativitas media. Jadi kalau kita melihat di dalam YouTube berbeda dengan di TV gitu ya. Di YouTube itu ada konten games gitu ya. Kalau game streaming, tapi kalau di TV tidak ada ya. Dan terus di YouTube juga ada konten-konten anak-anak untuk belajar lah, untuk apalah, bahkan membuat sebuah mainan juga ada gitu ya. Itu kreativitas yang memang tidak bisa terbatas dan tidak bisa mungkin diwakili di TV gitu ya. Kalau seandainya di TV diadakan mungkin ratingnya kurang bagus ya, karena mungkin cuma menjamah beberapa orang atau beberapa generasi gitu. Tapi di YouTube itu mereka bisa merambah generasi khusus, jadi secara personal, secara pribadi. Beda lagi kalau seandainya di dalam TV, mungkin harus ketika dibuat sebuah rating TV, maka itu mereka harus membuat sebuah acara yang memang diperuntukkan untuk semua umur. Tapi kalau di YouTube itu dikhususkan untuk semua, untuk umur yang khusus dengan kreativitas khusus ditentukan untuk kebutuhan mereka, itu bisa bisa saja. Ya. Terus audien, nah ini audien juga dapat menjadi partner. Jadi membuat sebuah isi ya, sebuah isi atau sebuah kuesioner. Mungkin kalau seandainya Anda pernah uh, pernah nonton atau mempunyai Instagram, kadang-kadang mereka membuat sebuah kuesioner ya, kuesioner quiz time gitu, atau Instagram untuk kuesioner ya. Kita bisa menanyakan langsung ke follower kita, nanti mereka akan mengisi ya untuk kuesionernya mana yang terbanyak, dan kita bisa melihat reaksi media gitu ya secara instan di sana. Nah, terus uh, audien ini saat ini sangat bersaing dengan audiennya. Jadi maksud di sini konten yang menarik itu menentukan banyaknya audien. Ya. Jadi apakah ketika kita membuat sebuah judul kah, ketika kita membuat sebuah konten kah menarik atau tidak, menarik banyak orang, dan itu sangat berpengaruh kepada konten yang kita buat. Dan kalau konten yang menarik terus menggelitik, apalagi kena gitu, kena entah itu ke hati mereka, mereka akan tertarik menonton konten kita gitu atau membaca konten kita, dan itu menjadi sebuah persaingan gitu ya. Siapa saja yang bisa menarik banyak perhatian, yang mereka akan menjadi lebih lebih, mungkin kalau dalam istilah ada selebgram atau apa gitu ya. Dan itu menjadi sebuah tantangan juga ya. Dan contoh lain, ini yang kelima itu ada periklanan. Pendapatan media model lama akan berubah. Jadi kalau zaman dulu itu iklan selingan dalam sebuah video, dalam sebuah acara. Kalau zaman sekarang hampir sama, tapi itu bisa di skip gitu ya. Dan periklanan juga berubah ya, juga berubah. Kalau dulunya di media TV, kalau zaman sekarang itu di media YouTube atau media situs, itu bisa kita menerapkan add-on ya. Dengan pendapatan juga bisa langsung secara personalnya gitu ya.
Dan ketika contohnya ini ada pendapatan Atta Halilintar ya, dengan yang masih dulu subscriber sekitar 23 jutaan ya. Ini zaman-zaman 2014-an, kalau zaman sekarang itu sudah lebih banyak. Ini perkiraan pendapatan bulanan sekitar 1 sampai 5 M. Dan eh, itulah perubahan ya, perubahan pengiklanan. Jadi model lama ke model baru, pendapatan juga ke model baru. Nah, terus eh ini juga arsip juga akan lebih bernilai. Jadi contohnya ketika kita nonton atau buka YouTube, buka Facebook ya, kita dapat melihat kenangan ya, kenangan foto kenangan kita waktu beberapa tahun ke belakang. Dan itu menjadi lebih bernilai, mempunyai memori tersendiri gitu ya. Tidak terlupakan eh, langsung gitu ya. Malahan kita tahu ini adalah jadi sebagai pengingat ya, pengingat dan tidak lupa sebagai supaya kita tidak lupa masa-masa kenangan-kenangan yang dahulu ya. Dan itu menjadi lebih bernilai daripada memang foto yang memang disimpan dalam album. Kadang-kadang album itu rusak gitu ya. Nah, terus informasi ini menjadi ceruk yang lebih nilai. Jadi kadang-kadang eh, benar atau tidaknya sebuah informasi, menarik atau sebuah informasi itu menjadi sebuah tantangan gitu ya. Kadang-kadang informasi dibuat semenarik mungkin ya, dengan berbagai macam trik supaya apa? Supaya lebih apa ya? Lebih lebih menarik gitu ya. Ada juga informasi dibuat supaya lebih bernilai itu apakah bernilai sesuai kebutuhan orang yang membutuhkan atau tidak gitu ya. Nah, itu menentukan. Terus isi info juga ini sangat berpengaruh gitu ya. Berpengaruh. Apakah bisa menjaring orang banyak memasuki media kita, memasuki situs kita sehingga kita dapat pendapatan yang lebih dengan iklan atau dengan judul yang menarik gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang memang luar biasa gitu ya. Dan itu menjadi sebuah apa ya, kreatif. Bisa disebut kreativitas, bisa disebut sebagai strategi juga ya. Dan ini siklus berita juga tidak muncul lagi. Jadi ada timeline, ada history ketika kita mencari berita sesuatu. Jadi ketika kita membaca berita, maka berita itu tidak akan muncul lagi gitu ya. Atau ketika kita mencari sebuah barang yang diinginkan, maka ketika kita membuka aplikasi media sosial, barang yang diinginkan itu akan muncul gitu ya. Meskipun kita membuka atau mencari barang di aplikasi yang lain. Karena ada histori pencarian di sana ya, ada algoritmanya. Dan itu menjadi sebuah hal yang spontan seketika ya. Supaya apa? Supaya menarik perhatian bagi orang yang membutuhkan di sana gitu. Dan banyak sekali pilihan. Nah, pilihan-pilihan ini akan lebih banyak ketika terjadi konvergensi. Kita bisa memilih konten berita-berita yang lain. Contoh seperti berita olahraga, berita politik, ya, berita sosial, budaya, atau selebritis. Bahkan berita games dan berita anime juga ada. Jadi sesuai dengan keinginan orang. Gitu. Jadi kita tidak mesti menonton berita yang memang yang kita tidak inginkan gitu ya. Kita bisa memilih berita yang kita inginkan atau konten yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan uh, minat kita ya, misalnya. Jadi ini tantangan bagi media, bagi praktisi public relation ya. Jadi entah itu mereka yang untuk komunikasi, informasi, untuk pembuatan agenda ya. Uh, ini sebuah tantangan ya. Tantangan kalau zaman dulu public relation itu lewat handphone, lewat telepon, atau juga lewat surat. Kalau zaman sekarang itu bisa lewat internet. Ya. Kita bisa membuat sebuah event. Mungkin kalau event zaman dulu itu harus disebar lewat pamflet, lewat apa. Kalau zaman sekarang lewat media sosial. Gitu ya. Dan itu menjadi sebuah tantangan. Supaya apa? Supaya acara yang kita buat itu menjadi sukses. Gitu. Atau usaha yang kita buat itu menjadi sukses dan dikenal banyak orang. Jadi kompetensi komunikasi ini mass communication, komunikasi dengan skala besar, terus ada grup komunikasi, ada grup dengan grup-grup tertentu, orang-orang tertentu, dan ada interpersonal, ada personal orang-orang tertentu. Dan ini menjadi sebuah gabungan dari communication, gitu. Jadi gabungan dari beberapa komunikasi, jenis-jenis komunikasi, mereka bisa mengetahui, bisa tersampaikan ke orang-orang yang dengan jenis-jenis yang berbeda, ya, dengan orang-orang di grup berbeda, gitu, misalnya. Nah, jadi konvergensi ini tak hanya media saja, tapi kultur kerja juga berubah. Jadi kalau zaman dulu itu harus rapatnya datang ke kantor,
dengan waktu yang tepat, kadang macet, kadang apa. Kalau zaman sekarang lewat Zoom juga itu sudah bisa ya. Dan maka dengan adanya media yang baru, maka kultur dan semangat kerja yang baru juga perlu ditumbuhkan. Bahkan ini harus diciptakan. Ya. Nah, jadi zaman dulu itu ada beberapa perubahan, ada beberapa perbedaan media zaman dulu dengan zaman dan sekarang. Nah, zaman dulu ini suara konsumen nyaris tak terdengar dengan rekaman media tradisional gitu ya. Jadi kalau kita membeli sebuah barang ya, di dalam sebuah toko, barang itu bagus atau jelek, toko itu pelayanannya bagus atau jelek, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu karena tidak ada tempat untuk bicara gitu ya. Karena lebih membeli juga secara langsung ya di sana gitu ya. Terus zaman dulu juga ketika untuk menarik perhatian konsumen, maka mungkin kan bisa meredam dengan adanya strategi kehumasan ya, atau kemasan yang canggih gitu ya. Dan itu menjadi sebuah tantangan di sana ya. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Nah, zaman sekarang yang dihadapi media internet, maka tidak bisa dikendalikan tempat di mana para konsumen khalayak bisa bersuara dengan bebas atau saling berinteraksi. Contohnya, barang itu kurang bagus, maka mereka akan memberikan bintang 1. Tapi kalau barang itu bagus, akan memberikan bintang 5 dan mereka memberikan uh, review dengan kejujuran mereka sendiri gitu ya. Dengan tempat mereka sendiri, akhirnya itu akan berpengaruh ya, berpengaruh kepada konsumen yang lain akan membeli gitu ya. Apakah toko ini terpercaya atau tidak? Kalau terpercaya mungkin akan lebih banyak lagi ya, akan lebih banyak, nilainya lebih besar, maka konsumen yang didapatkan akan lebih banyak lagi. Tapi kalau nilainya kecil, mengecewakan satu konsumen, maka itu akan menjadi sebuah ancaman. Konsumen yang lain tidak akan datang gitu ya, atau tidak akan membeli ke sana meskipun mereka tidak pernah membeli gitu ya di sana gitu ya. Jadi sekarang ini di media online, upaya untuk peredaman ini tak akan semudah zaman dulu gitu ya. Jadi sekali berita negatif muncul, maka siap-siap untuk rentetan berita berikutnya. Jadi sekali barang kita tercap jelek, maka itu akan sulit sekali untuk dipercaya gitu ya. Akhirnya dan itu menjadi sebuah ancaman bagi kita ya, khususnya untuk bagi seorang penjual. Jadi sekarang juga contohnya di media online ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas komentar atau terhadap berita. Di ruang inilah konsumen dapat bersuara. Jadi sekaligus produk merek Anda ditulis negatif karena mengecewakan pelanggan, maka pelanggan itu akan merasa nasib naungan atau undang-undang yang di sini gitu ya, itu akan dapat dibaca oleh siapa saja gitu ya. Kalau contoh di dalam YouTube itu ada dislike gitu ya, dislike video yang tidak disukai, dan itu menjadi sebuah sarana suara gitu ya. Apakah mereka menyukainya secara umum atau tidak ya. Jadi zaman sekarang ini tidak perlu kaget apabila isi komentar itu ada yang positif atau negatif. Jadi tidak perlu kaget juga dalam sekejap berita itu juga dapat menyebar dengan cepat gitu ya. Dan itu adalah sebuah perkembangan di dalam sebuah media. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.